Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, adalah kita masuk pada tataran adalah jenis pengetahuan. Ada pengetahuan biasa, common sense, yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari, tanpa mengetahui seluk-beluk yang sedalam-dalamnya dan seluasnya. Pengetahuan biasa, common sense. Anak kecil, pengetahuan biasa, ketika lapar dia makan. Itu saja. Haus, minum. Kalau masih kecil lagi, dia misalnya dia melapar, tetek, minta tetek sama ibu. Jangan sama bapak ya, sama ibu. Paling itu saja, common sense, pengetahuan dasar. Tidak dia kembangkan pengetahuannya. Dia hanya mencoba untuk berputar pada wilayah apa yang dia ketahui, apa yang dia tahu. Nah, akan tetapi kalau kita masuk pada pengetahuan tingkatan selanjutnya, pengetahuan ilmiah atau ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara khusus, bukan hanya untuk digunakan saja, tapi ingin mengetahui lebih luas dan lebih dalam mengetahui kebenarannya. Artinya apa? Bahwa ketika dia tahu bahwa air itu membuat kita lepas dahaga. Ini kan haus, kalau common sense itu haus minum. Tapi seorang yang mengetahui, memiliki pengetahuan tingkatan pengetahuan ilmiah atau ilmu, maka dia mau tahu apa sih sebenarnya unsurnya yang dikandung air itu. Kok bisa ya haus? Air bisa melepaskan dahaga. Tidak bisakah kemudian sayur kita makan, melepaskan dahaga? Kok tidak bisa ya kita makan kue, makan nasi, lalu kemudian melepaskan dahaga? Nah, itulah kemudian ada proses sinkronisasi antara antara pengetahuan common sense tadi itu dan pengetahuan ilmu. Itu pemahaman dasarnya. Ada saudara-saudara sekalian. Ada juga tentang pengetahuan filsafat. Ada pengetahuan yang tidak mengenal batas, sehingga yang dicari adalah sebab-sebab yang paling dalam dan hakiki, sampai di luar dan di atas pengalaman biasa. Orang berfilsafat itu, orang yang memiliki pengetahuan filsafat. Kalau tadi pengetahuan biasa, haus cari air, pengetahuan ilmiah atau ilmu, apa kandungan isi daripada air tersebut, O2-nya berapa, misalnya katakan seperti itu. Nah, terus kemudian pengetahuan filsafat adalah mampu mencoba untuk mengkaji lebih detail siapa yang menciptakan air itu, di mana air itu bisa berada, bagaimana air itu bisa tertampung banyak-banyak, bagaimana air itu bisa dingin, bagaimana air itu bisa membeku, berapa derajat air itu bisa bisa hilang. Itu adalah orang yang berfilsafat. Sampai kemudian menemukan siapa yang menciptakan air itu. Sampai kemudian ia menciptakan air. Penciptanya air siapa? Penciptanya air siapa? Penciptanya api siapa? Penciptanya tanah siapa? Itu orang filsafat mengkaji sampai kemudian siapakah itu Tuhan yang sesungguhnya. Itulah orang-orang berfilsafat. Pengetahuan tentang filsafat. Yang keempat adalah pengetahuan agama. Ada juga memang yang disebut dengan pengetahuan agama. Apa itu? Suatu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para nabi dan rasulnya. Pengetahuan ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Walaupun kita bukan dokter, walaupun kita bukan ahli kesehatan, walaupun kita bukan ahli bedah, ahli gizi, tapi karena sebagai contoh, sebagai orang muslim misalnya, Tuhannya mengatakan haram untuk minum khamar, maka sebagai bentuk pengetahuan, maka dia tidak minum khamar, karena Tuhannya berkata tidak boleh atau haram meminum khamar. Muslim misalnya melarang umatnya untuk kemudian memakan babi, anjing, maka dia tidak makan. Artinya apa? Tanpa kemudian kita berilmu, tanpa maksudnya kita memiliki sebuah pengetahuan ilmu, tanpa memiliki pengetahuan filsafat, dengan pengetahuan agama sekalipun, hanya pengetahuan agama saja, maka kemudian kita bisa tidak melakukan suatu tindakan yang dapat atau yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Itulah saudara-saudara sekalian, ada 4 pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam rangka untuk memahami orang,
melanjutkan hidup kita, melanjutkan kehidupan manusia, sehingga penting 4 ini untuk bisa diketahui. Yang terakhir saudara sekalian adalah yang selanjutnya adalah sumber pengetahuan. Ada 4 sumber pengetahuan. Dari mana sih sumbernya pengetahuan? Kita tahu dari mana sih? Ada empiris. Empiris itu yang pertama adalah menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Pengalaman ini dalam hal ini harus ada 3 hal, yaitu pengetahuan, tahu, yang diketahui, dan cara mengetahui. Itu empiris. Misalnya contohnya, saya ambilkan ini contoh, ini adalah korek. Saya tahu, korek. Apa ini? Korek, objeknya. Jadi mengetahui subjek, yang diketahui korek. Cara mengetahui, bagaimana caranya saya bisa tahu ini? Ya melalui mata. Melalui mata, pendengaran, apa segala, dan penglihatan. Ini adalah korek. Artinya apa? Bahwa pengetahuan itu adalah melalui pendekatan empiris. Selanjutnya adalah ada pengetahuan tentang rasionalisme. Rasionalisme ini aliran yang menyatakan bahwa akal merupakan dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan. Dia menganggap bahwa kalau sesuatu yang tidak masuk rasional itu adalah bukan sesuatu yang layak untuk diketahui. Dia harus berdasarkan pada sebuah akal, logika. Walaupun belum didukung oleh fakta empiris, maka tetap mengatakan bahwa dengan akal itulah untuk bisa dikatakan bahwa sesuatu itu ada. Itu pandangannya. Ada yang mengatakan cogito ergo sum, saya ada karena saya berpikir. Saya ada maka karena saya berpikir. Itu. Oke, selanjutnya adalah intuisi. Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba. Tiba-tiba tanpa melalui proses penelaran tertentu. Misalnya bahwa kita misalnya pintar, ada tuh biasa kita lihat saudara-saudara sekalian, kalau kita misalnya pergi ke kampung, bilang, nenek sakit gigiku nenek. Oh ya, gigi bagaimana nak? Yang atas nenek. Paling itu nenek itu dia tidak pernah masuk dokter, tidak pernah belajar menjadi mahasiswa, tidak pernah kuliah, tidak pernah sekolah. Yang mana nak yang sakit? Yang di atas nek. Paling dia pegang-pegang begini. Oh yang ini, bilang iya nek. Nah terus bagaimana sekarang? Masih ada? Ih berhenti sakitnya nenek. Coba. Ada kan? Kemampuan orang seperti itu, dia pegang-pegang saja sembuh. Ada juga itu dia pukul-pukul saja dia pukul-pukul saja meja. Kenapa nak? Gigiku sakit nek. Oh iya, yang atas atau yang di bawah? Yang di atas nek. Oh iya, tunggu. Dia ketok 3 kali misalnya atau 1 kali itu meja seperti ini. Bagaimana nak? Masih ada? Sembuh. Intuisi. Sesuatu yang lahir tanpa melalui proses pendidikan apa dan sebagainya. Tidak ada. Proses rasionalisasi tidak ada. Empiris tidak ada. Tetapi nyata adanya. Oh, diktator saja orang mayat saja bisa dikasih jalan. Tidak masuk di akal kan? Masa ada orang meninggal bisa jalan? Tapi diktator ada. Itu melalui ada namanya pengetahuan tentang itu. Nah, selanjutnya terakhir adalah ada pengetahuan wahyu. Ada pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui hamba yang terpilih. Misalnya para nabi. Pengetahuan nabi tentang bagaimana itu kadar yang dimiliki, enzim yang dimiliki babi, enzim yang dimiliki oleh ini membahayakan untuk tubuh. Nabi tahu, para nabi tidak pernah sekolah kedokteran, tapi dia tahu melalui proses-proses wahyu. Sehingga nabi kemudian menganjurkan untuk mengharamkan yang namanya makan misalnya makanan yang diharamkan oleh agama. Itulah saudara-saudara sekalian diperlukan sehingga kemudian sumber pengetahuan itu ada 4, empiris, rasionalis, intuisi, dan wahyu. Yang terakhir saya gambarkan saudara-saudara sekalian adalah terkait dengan kelompok manusia. Nah, siapa sih sebenarnya kelompok manusia yang ada di muka bumi ini atau di kita di sekitar kita ini? Ada kelompok manusia itu yang perlu Anda tahu. Ada memang kelompok manusia itu adalah manusia. Yang pertama adalah manusia tahu bahwa dia tahu bahwa apa yang dia tahu ada pengetahuannya tentang korek,
karena memang dia tahu tentang korek. Ada manusia juga tahu, pikirannya bahwa dia tidak tahu. Kita tahu bahwa bumi itu adalah bulat. Tahu kan? Pasti Anda membantah kalau saya katakan bumi itu panjang. Tapi Anda tahu nggak? Betul nggak bumi itu bulat atau oval? Nah iya betul. Apa dasarnya Anda? Anda pernah lihat di langit ketujuh kemudian melihat ke bawah bahwa bumi itu adalah bulat atau oval? Tidak bisa Anda buktikan kan? Tidak Anda buktikan secara empiris kan? Tidak. Ada manusia tahu bahwa ia tidak tahu. Dia tahu. Dia tahu. Apa manusia tidak tahu? Dia tidak apa namanya? Dia tahu bahwa ada pencipta. Ada pencipta di muka bumi ini. Ada Tuhan sebagai pencipta. Tapi manusia tidak tahu dirinya ini apakah saya ini tercipta atau tidak. Dia tahu bahwa ada Tuhan, ada kekuatan. Dia tahu bahwa ada kekuatan yang maha besar. Ada orang yang kekuatan yang maha besar, tapi dia tidak tahu dirinya ini siapa. Artinya ya melangkahnya tidak pasti, tidak ada sebuah pedoman hidup yang dijalankan kan. Dia tidak tahu siapa saya ini, siapa sebenarnya dia. Kalau Anda pernah nonton filmnya Jackie Chan, Why and Me, siapa saya? Itu ada filmnya Jackie Chan, itu siapa saya? Dia tahu bahwa saya ini ada di muka bumi ini, tapi saya tidak tahu siapa saya. Nah, itu ada juga proses begitu. Ada proses begitu. Kita tahu bahwa dia adalah teman saya, tapi kita tidak tahu di manakah ini. Saya berada di posisi mana? Ada juga manusia tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Ada juga manusia tidak tahu. Misalnya kita berada di Jakarta. Ketika misalnya katakanlah kayak mimpi gitu, kayak mimpi. Dia tahu, dia tidak tahu saya sedang di mana. Dia tidak tahu siapa saya. Dia tidak tahu siapa dirinya. Dan juga dia tidak tahu bahwa di mana dia sekarang. Nah, saudara-saudara kalian, itulah penting kemudian memahami kelompok-kelompok manusia tersebut yang saya jelaskan. Nah, sehingga dengan demikian pengetahuan yang diperoleh manusia itu sebenarnya baru ada kalau manusia sudah mengambil kesimpulan dari berbagai pengalamannya. Nanti bisa diketahui bahwa terkait dengan pengetahuan itu kalau kita berangkat dari sebuah pengalaman, bahwa objek yang ingin diketahui itu sudah benar diketahui, bahwa dari pengalaman lah, dari kemudian dari pengalaman, dari empiris, dari rasionalitas berpikir, dari intuisi, dari wahyu. Saudara-saudara sekalian, dengan pendekatan terhadap empiris itu tadi sebuah pengalaman, rasional, Anda berpikir, Anda belajar, Anda merenung, kemudian Anda intuisi, ada sebuah ilham yang turun kepada Anda, kemudian ada wahyu yang turun. Kalau memang itu terjadi seperti para nabi, maka Anda bisa mengetahui dan ada sebuah proses kesadaran untuk mengatakan bahwa inilah yang sesungguhnya tentang pengetahuan. Saya kira untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Sekian dan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.